sepak bola dan kami ingin menyajikan informasi-informasi yang terbaik buat penonton, pemirsa dari Nusantara TV. Seperti biasa saya sudah ditemani dua narasumber kami dan siang malam sore hari ini tamu kita di Nusantara TV di Sportcast-nya sangat istimewa. Ya kan? Selain Bung Roni Panggemanan, kita kedatangan juga Bung Roni. Ini yang paling istimewa ini, Pak. Ini yang paling istimewa. Susah cari waktunya. 7-8 bulan kita harus booking di depan tuh. Berat. Suaranya, namanya sudah Udah nggak asing lagi dah. udah nggak asing lagi. Saya mau protes dulu nih sebelum mulai, Boy. Saya mau protes dulu. Kenapa nggak dikasih tahu kalau pakaiannya casual? Jadi saya sendiri yang beda. Nggak apa-apa, karena spesial kan. Jadi Spesial. mesti beda. Kalau sama-sama sama kita nggak spesial. Betul. Langsung saja nih, bungkusnya ini. Nah ini. Oi. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik, Boy. Bungkus ini kalau dulu kita main bola, Bung Ropan, Iya. posisinya selalu striker. Sadar. Jadi sukanya bola-bola trupas. Iya. Kita sebagai gelandang waktu Iya, itu harus trupas, kasih yang- pasti dapat. Iya. Pasti dapat bolanya Iya. tapi orangnya enggak. Dia suka narik back lawan keluar. Ah. Kasih kesempatan kita di gelandang yang masuk. Iya, Coming from behind, boy. Itulah bungkus. Itu. Jadi Bukan tanpa bola. Jadi penonton harus tahu Iya. kalau dia bicara sepak bola bukan asal bicara sepak bola. Bisa main bola. Karena dia main bola. Iya, 30 kan? tahun yang lalu. Iya. Terserah lah mau 30 tahun yang lalu main bola udah bisa. main bola. Iya. Ya kan, dan merasakan bagaimana bermain bola itu. Betul. Susahnya bermain bola. Ya kan, ngomong gampang. Iya. Tapi susah bermain bola Tapi tadi itu. Mas Boy udah bilang tadi barusan lama kita nggak main bola ya. Ah. Enak juga nih kan. Oke. Sudah pancing. Waduh, ini kesempatan ini kita mau gali ke dua narasumber kita ini malam hari ini, Bung Roni dan Bungkus. Langsung saja kita sudah melihat pertandingan U20. Oh, Iya 20 kan? Saya mau tanya ke Bungkus dulu ya, Bung Ropan agak sabar ya. Kita biar aja bungkus aja yang ngomong. Iya. Kita mendengar dengan sama Iya, udah bener dah. iya. Udah. Hasil semalam atau 3-0 kemenangan Iran itu kan sebenarnya tidak membuat kita kaget kan Bungkus? Gimana? Ini menarik ini. Iya. Tidak membuat kita kaget. Kaget. Iya, padahal banyak orang kok kalahnya banyak gitu Kalau ya. banyak itu yang Iya. bikin kaget kalau banyak Karena itu maksudnya. Coach Indra Safri itu berangkat optimis loh. Jadi Iya. begitu kalah 0-3 emang orang bilang kok sampai kalah segitunya. Oh, sampai kalah segitu. Iya, orang berpikir mungkin ya bisa imbang lah. Bahkan kalau kita dengar Vox Populi gitu ya, suara Iya. orang sebagian besar. Saya diwawancara Metro TV, di TV lainnya tentunya ya. Sebelum pertandingan itu, hari sebelumnya. Dan saya bilang, ini kalau nahan imbang udah bagus. Udah bagus. Udah bagus. Tapi waktu itu suara masyarakat menang 1-0, menang 2-0, bahkan ada menang bilang 3-0. Wih. Saya bilang sama penyiarnya, kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa lawan kita ini adalah tim yang pernah 4 kali juara. Iya. Meskipun itu tahun 70-an ya. Iya. Iya. Kita juara tahun 60-an, Iya. tahun 61 tepatnya. Jadi ini tim yang kuat, jadi jangan remehkan juga. Kalau buat saya, 1 poin di pertandingan pertama udah sangat bagus. Iya. Tapi ternyata kita nggak bisa dapat poin, kalah. Bahkan menurut saya kalau saya bilang bukan soal kalahnya ya. Iya. Tapi saya melihat penampilan timnas U20, orang bilang mungkin Indonesia U20 gitu ya. Di pertandingan pertama itu agak sedikit di bawah ekspektasi. Ada beberapa ekspektasi, di bawah iya. ekspektasi. Jadi ada beberapa elemen yang menurut kita harusnya itu sudah bisa diatasi, tapi enggak. Pertahanan. Ya. Jadi Iya. 3 gol itu kan menurut saya 3-tiganya tuh berasal dari bola samping umpan silang yang tidak diantisipasi. Iya. Meskipun 2 sundulan, 1 tendangan bicycle kick ya tendangan. Tapi 3-tiganya berasal dari umpan silang yang kita gagal mengantisipasi. Waktu turnamen sebelum Piala Iya. Asia Mandiri, saya kebetulan kan siaran. Itu kita lawan Jordania, lawan Suriah, itu kebobolan dengan cara kayak begitu juga, Boy. Nah, menarik ini. Jadi bola-bola silang back-back kita nggak mampu mengantisipasi. Iya, iya. Nah kemarin apalagi terlihat back-back kita tuh bahkan beberapa kali momen itu bukan cuma 3 gol ya, tapi ada beberapa peluang melalui sundulan yang didapat oleh lawan, oleh Iran, tapi tidak menjadi gol. Tapi yang jadi gol 3 itu terjadi ketika back-back kita. Jadi kalau bertahan tuh kan prinsipnya jangan memberi kesempatan lawan yang mengambil bola. Kalau bisa kita potong sebelum Iya. lawan dapat bola. Nah, back kita selalu di belakang back lawan, di belakang pemain lawan, striker lawan. Padahal strikernya lawan ada yang lebih tinggi, sebagian besar lebih tinggi. Sementara pemain belakang kita kan kalau kita lihat formasi 4-2, 4-4-2. itu back tengahnya tuh kan Kadek Arel dengan Iqbal. Iya. Itu posturnya mohon maaf nggak terlalu tinggi ya, di bawah itu 80 semua. Iya. Kemudian bek kanannya Alvarezi juga tidak terlalu tinggi, cuma Iya, Doni yang cuma agak Doni, tinggi. ya. Nah dalam situ seperti itu kan Doni yang motong kan, mencegah bola diangkat. Nah yang duel bek di belakangnya 2 bek tengah plus 1 bek kanan. Nah dalam beberapa momen saya melihat bek tengah kita yang 2 ini kalah. Nah yang menarik kemudian
Coach Indra main dengan formasi 4. 4. Padahal dalam banyak kesempatan banyak 3. bermain dengan 3. Iya. Nah kalau 3 dia bisa pasang Sultan Jaki yang posturnya tinggi. 186. Iya. Nah dengan bermain 4-4-2 dua back tengah, dia hanya memasang nomor 1 tuh pasti Kadek Arel, karena ini paling konsisten. Iya. Dan main di Bali United juga reguler. Nah pilihan satunya lagi dia memilih Iqbal. Iqbal juga di klubnya di Barito sering main. Tapi problemnya Iqbal bukan pemain yang kuat dalam bola atas. Dia kalau 1 lawan 1 kuat banget. Susah dilewatin, bola-bola bawah apalagi. Tapi kalau menghadapi lawan yang main cross dan pinternya Iran, mereka nggak nunggu sampai bola itu dekat ke garis gawang. Mereka early crossing. Crossingnya diangkat cepat sebelum bola sampai di 5 meter di depan garis gitu ya. Iya. Bahkan masih 20 meter sebelum garis gawang diangkat early crossing. Pemain-pemain belakang kita mohon maaf seringkali tidak bisa mengantisipasi. Ya ini PR yang menurut saya harus jadi catatan Coach Indra untuk 2 laga berikutnya. Karena nanti lawannya kurang lebih begini lagi. Sama. Nah, ini menarik. Gimana menurut Bung Ropan? Ini langsung. Saya belum bertanya, baru saya mau tanya sudah dibalik Iya, saya. ini langsung ke pertahanan ini, Iya. Bung Ropan ya. Itu kita bicara juga tadi kan. Iya. Kesini bagaimana pertahanan kita itu dengan gol-gol yang tercipta dari Iran. Iya. Boy. Jadi saya pikir begini, apa yang dikatakan Mas Kus tadi, mereka tidak belajar dari kejadian yang ada di Mandiri U20 ya, series kemarin. Iya. Karena bola-bolanya kan begitu juga Mas ya. Iya, betul. Ya, mestinya kan dari situ ada pelajaran untuk bisa diantisipasi jangan sampai terulang menghadapi Iran. Iya. Dan mungkin mereka harus bisa melihat mungkin ya, siapa tahu sudah melihat cara bermain Iran bagaimana di video dan apa semua kan, cara bermain Uzbek gimana. Tapi itu tidak ada berubah kalau kita lihat dengan cara bermain kemarin. Iya. Dan kita memang agak kesulitan. Dan itu kan dikeluhkan juga oleh pelatih, oleh Coach Indra sehabis pertandingan bahwa mereka tidak mampu mengantisipasi bola-bola Iya, crossing. Betul. Itu Indra bilang di depan Iya, wartawan juga di preskon bahwa memang ini kesulitan. Kadang-kadang 1 lawan 1 kita kalah. Ya kan? Iya. Masih banyak kehilangan bola. Ketika di pressing lawan banyak hilang bola juga. Iya. Ini menjadi Apalagi kendala. faktornya, Bung Ropan? Ya, Kekalahan itu tadi ya. apalagi? Dan memang benar. Kalau kita mungkin seandainya nih Mas Kus ya, Iya. kita cepat mengambil sumpah kemarin kedua pemain itu yang Iya. pemain belakang Dion Marks dan Tim Havens, kita bisa tertolong juga di Iya, belakang nah karena kalau punya ketinggi badan. menarik ya. Jadi kalau ada tim Gepen, Ya. itu yang namanya Doni bisa main agak ke depan. ke depan. Iya. Karena Doni bagus di depan. Tim Gepen ini back kiri tinggi Bagus. juga dan duelnya 1 lawan Iya. 1 bagus. Bagus. Iya. Dion Mark juga duelnya 1 lawan Back 1 tengah juga bagus oke. dan bola atasnya lumayan. Iya. Jadi kalau ada Dion Untuk Mark, motong-motong enak, nah Mas. dia duet dengan Kadek Arel, lalu Nah. tim Gepen main di posisi back kiri, Iya. Doni bisa ikut support Iya. serangan. Ini kan ini kan Kalau kalau sayang, iya kan sayang itu telat Betul. itu. Nah, Bungkus, tadi kalau Bungkus tadi cerita soal kelemahan kita menghadapi bola-bola silangkan. Berarti kan sebenarnya preventifnya adalah peranan Doni dan peranan Buffon. Kita lihat bebas sekali tuh. Flanknya Iran melakukan crossing, bahkan yang tadi Anda katakan sebelum ke garis gawang mereka sudah cross. Iya. Gimana tuh? Jadi itu memang tanggung jawab fullback kita ya. Iya. Tapi jangan lupa bahwa Irak itu tidak selalu satu Iran. orang. Iran tidak Iya. selalu satu orang yang masuk. Iya, betul. Seringkali 2 orang. Iya. Nah 1 orang di cover oleh fullback kita. Yes. Orang keduanya muncul. Muncul. Dan orang kedua ini yang angkat bola. Nah gelandang kita di situ kurang membantu pertahanan. Nah itu juga persoalan kedua. Jadi waktu di wawancara itu saya bilang, yang kedua yang tidak boleh dihindari transisi gelandang kita. Transisi ketika mereka kehilangan bola bertahan. Karena waktu turnamen mandiri itu juga problem. Jadi back-back kita itu seringkali harus langsung berhadapan dengan pemain lawan karena transisi gelandangnya agak lambat. Nah memang menurut saya kalau dari segi materi, ini kita sudah lari ke materi ya. Di timnya Coach Indra saat ini yang agak kurang itu gelandang. Back sebetulnya lumayan, tinggal bagaimana meramu formasinya. Depan juga agak lumayan sesudah adanya Jens Raven. Iya. Tapi menurut saya gelandang tuh kurang. Jadi kita nggak bayangkan Welber tuh sampai jadi gelandang. Itu kan pemain back kanan. Artinya apa? Artinya kekurangan pemain yang bisa main di situ. Iya. Tony itu bukan tipikal nomor 6 ya. Kalau main tuh nomor 6 lah istilahnya ya. Di Persebaya Holding. dia main sebagai Nomor 8, Nomor 8. box to box. Iya. Nah kemarin tuh dia banyak dipaksa untuk ikut bertahan. Posisi itu kan kemarin ditempati oleh Zidane. Zidane, Tapi iya. Zidane ini kan stylish mainnya. Padahal main di sepak bola Asia tuh butuh pemain yang lebih versatile gitu, yang mainnya lebih bakbuk gitu loh. Ya. Jadi gelandangnya tuh bukan tipe gelandang yang model Pirlo, tapi kita butuh tipe Makelele.
Yang box to box, box to box yang duel. ball winning, Ball winner. ball dia. winner ya. Itu yang kita nggak punya, karena Zidane ini memang tipenya lebih ke Pirlo daripada Makelele misalnya gitu ya. Nah itu yang saya pikir membuat Coach Indra juga agak kesulitan memilih formasi, makanya tiba-tiba jadi 4-4-2. Padahal di banyak pertandingan sebelumnya kan 3-4-3, 3-4-3. bahkan sempat 4-3-3, sempat juga 4-2-3-1. Nah ketika dia melihat Ragil di pertandingan terakhir waktu lawan India main bagus, Iya. kayaknya terinspirasi duetkan Ragil dengan Raven. Tapi lawannya kan India. Levelnya sekarang kan beda. Iran, nanti Uzbekistan. Yaman. Nah satu lagi yang juga menurut saya jadi catatan saya, catatan kita semua tentunya ya. Kita ini gampang kebobolan terlalu cepat. Itu dia. Kemarin juga begitu. Iya. Jadi masalah kita gini. Kalau kita kebobolan, pemain kita itu ngejarnya itu kemudian jadi agak terburu-buru. Iya. Nah ketika ngejar terburu-buru gagal terus, babak kedua biasanya kebobolan lagi. Nah, kemarin begitu juga. Itu juga terjadi waktu uji coba lawan Suriah. Lawan Jordania. Lawan Jordan juga. Kita ngejar, berusaha apa gitu, malah kebobolan. Jadi apa ya, keseimbangan tim ini memang ya pertama faktornya kurang banyak pemain yang masih belum berpengalaman ya. Masih banyak pemain yang di level klubnya pun bisa dibilang tidak merupakan starter ya. Ya. Sehingga ketika mereka bermain itu kan latihan kan beda dengan bertanding. Sehingga ketika mereka bertanding ditambah lagi kan pemain ini gabungan dari beberapa klub. Chemistry-nya belum sepenuhnya terbentuk, apalagi kalau timnas itu kan emang nggak banyak waktunya untuk berkumpul. Iya. Itu yang membuat permainan kita ini ditambah lagi formasi yang gonta-ganti itu juga buat menurut saya itu PR juga buat pemain. Ini kritikan dari netizen, dari pengamat sepak bola. Kan TC-nya udah banyak. TC-nya TC di sini, TC di sini, TC di sini. Bahkan di Indonesia, di Bali, di Surabaya dan semuanya. Bagaimana Bung Ropan? Iya, dan itu panjang, bukan 1 minggu 2 minggu. Iya. Iya kan, itu berbulan-bulan juga Mas ya kadang-kadang tuh. Nah kemarin mempersiapkan diri kita ke Shenzhen ini kan kita makan, ada uji coba juga dikasih kesempatan kan. Iya. Mestinya kan dimanfaatkan dengan baik. Uji coba mahal loh itu, coba uji Mahal. coba internasional Internasional kan. itu ada 3 tim dari luar. Iya. Ya dibikin turnamen itu. Jadi saya pikir setelah ini ada perbaikan yang baik. Tapi ternyata ketika lawan Iran kemarin juga Mas biasa-biasa aja, nggak ada satu hal yang bagus untuk kita ini. Cuma kemarin itu yang saya lihat ini begini. Kalau kita tidak cepat kebobolan di menit awal itu yang dibuat oleh Hesam ya. Hesam Nafari itu pemain belakang dari Iran, mungkin agak beda. Kalau babak pertama diakhiri dengan 0-0. 0-0 betul. Ya kan? Nggak terburu-buru Nggak ngejar. terburu-buru lagi untuk Iya. kejar dan hilang. Tapi itu yang membuat kita memang agak ya ketika masuk dengan gol kedua ada bicycle kick itu dengan gunting ya udah Kenapa selesai. kita kalau ngejar itu sulit? Karena kita agak lemah dalam menciptakan kreativitas permainan. Jadi ketika sebuah tim kreativitasnya kurang, membongkar pertahanan lawan gagal lagi, dari 3 yang nyerang jadi 4, jadi 5, jadi 6, akhirnya 7 orang nyerang. Di belakang akhirnya kosong. Akhirnya back itu langsung berhadapan dengan counter attack yang cepat dari lawan. Iya. Gelandangnya terlambat turun. Itu kan penyakit kalau kita main bola kan begitu. Kalau 3 orang di depan gagal terus, gelandang ikut support. Gelandang gagal juga, back ikut naik. Itu alamiah itu dalam sepak bola ya. Nah itu makanya kalau kita ketinggalan tuh menurut saya akan jadi problem. Karena kita punya problem dalam menciptakan kreativitas dan kemudian finishing. Nah mudah-mudahan di pertandingan berikutnya kita jangan ketinggalan dulu. Kalau bisa mimpin 3-0 dulu. Uish. Kalau bisa kan. Kalau bisa. Uzbek ini. Uzbek. Ini kan the next game ini Uzbek. Iya. Dan Uzbek perlu menang. Kalau mereka menang aman kan, lolos langsung. Iran juga pasti kalau Iran menang melawan Yaman, lolos. Kita yang pertarungan habis-habisan itu lawan Uzbek. Betul. Itu hidup mati buat kita. Nggak boleh hilang poin. Nggak itu. boleh hilang poin itu. Imbang pun agak berat buat kita. Iya, Karena- walaupun iya. untungnya kan Uzbek menang cuma 1. Iya. Dengan harapan gini, kita lawan Uzbek katakanlah imbang. Nanti lawan Yaman kita bisa menang 5-0. Kalau Uzbek draw sama Uzbeknya kalah. Oh kalah, iya. Kalah Ya, sama Iran. harus kita doain kalah. Oh, iya. Tapi kalau Iran sudah merasa aman menang lawan itu Mas Gus, itu lawan dia. Yaman, Iran Iya. akan bermain dengan lapis kedua aja cukup. Betul. 6 poin kan, Betul. udah aman. Jadi makanya Uzbek bisa draw, bahkan Uzbek bisa menang melawan Iran. Iya. Itu bisa aja. Bungkus waktu kita ketinggalan 1-0, saya nonton ya di TV lah ya. Saya masih yakin bahwa ya kalaupun kalah nggak sampai segitu. Iya. Ya kan? Karena setelah kita gol pertama, anak-anak masih bisa melayani. Ball position kita nggak jauh banyak, Iya. nggak tertinggal, ya kan? Ada manuver-manuver main tengah kita yang cukup bagus. Tapi di babak kedua berubah semuanya. Jadi waktu babak pertama, saya melihat Sebentar Bungkus. Iya. Kita break Rupanya kita break dulu. Tahu dia bersemangat sekali. Kalau enak nih kalau Mas Gus enak ini. Kita Wah, break Mas Gus dulu, sudah. kita kembali setelah pariwara berikut ini.
Baik, kita langsung ke bungkus. Setengah tadi belum tuntas Terhenti jawabannya. tadi itu. Terhenti tadi. Lagi Iya, menggebu-gebu iya, nih iya. Mas Gus. Jadi babak pertama itu satu hal yang saya cermati Boy, Ropan. Ya. Kita itu baru dapat peluang pertama menit ke-38. 38 ya. Tendangannya Tony Firmansyah Tony dari Firmansyah. kotak penalti. Sempat lepas ya Mas. On target, Bentar. tapi masih belum terlalu keras lah itu, masih bisa. Tapi itu peluang pertama loh. Nah jadi waktu itu saya bilang gini, ini kayaknya untuk bikin gol susah. Babak kedua jangan sampai kebobolan lagi. Iya. Tapi karena babak kedua mengubah strategi, coach ya mungkin wajar karena ketinggalan mengubah strategi bermain lebih agresif. Iya. Mulailah kita dapat peluang. Peluang pertama gagal, peluang kedua gagal. Nah di situ saya melihat, wah ini tanda-tanda ini pemain kita akan lebih banyak naik ke depan. Dan itu yang terjadi. Seperti yang terjadi di laga-laga waktu turnamen mandiri itu. Iya. Pemain lebih banyak keluar, meninggalkan posnya, tidak disiplin, bertahannya, transisinya terlambat. Sehingga akhirnya ketika terjadi kebobolan gol kedua melalui tendangan gunting, bicycle kick, itu menjatuhkan mental. Keasikan kali Mas. Keasikan. Menyerang Jadi tuh. pemain kita ya, tim kalau kebobolan dengan gol akrobatik itu kadang-kadang down juga itu. Pastilah ya. Iya. Dan pemain kita Sulit itu. dalam Sulit. keadaan berjuang mengejar ketinggalan nggak gol-gol, lawan bikin gol cantik. Betul. Dan itu yang menurut saya bikin kita down dan akhirnya gol ketiga itu it's about time gitu. Betul. Timingnya pas tuh lompatannya. Dan kita Mas kalau saya lihat dari gol-gol itu, pemain-pemain belakang kita nggak bisa bikin apa-apa ya. Waktu gol bicycle Ya, kick itu, pemain ada kadek di bicycle depan. kick di depan, di belakang tuh ada 4 orang loh. Iya. 4 orang. Hanya Tapi terdiam ya gitu. 1 orang yang bicycle kick, yang 4 ini nggak bisa mengatasi. Nggak bisa itu. Nah itu persoalan juga menurut saya. Coach Indra harus benahi pertahanan. Bukan berarti pemain kita nggak bagus ya, Iya. tapi koordinasi. Karena Koordinasi, pertahanan ya. itu bukan soal 1 lawan 1, tapi koordinasi. 1 lawan 1 misalnya situasi sepak pojok. Nah itu menurut 1 lawan 1 tuh. Siapa ngawal siapa, yang duel Iya. nanti siapa yang ada di center itu diatur 1 lawan 1. Tapi pertahanan keseluruhan itu soal orang. Dan itu bukan soal 4 orang di belakang, juga soal 4 orang di tengah, Tengah. juga soal 2 orang di depan. Itu mereka harus saling support. Nah menurut saya itu yang harus dibenahi. Hilang kemarin koordinasi itu nggak ada Mas. Bicycle kick di tengah kerumunan pemain kita. Iya. Pemain nomor 7 juga. Nomor 7 Ismail kan. Satu kali ditembak kena gawang. Kena tiang. Itu Iya. juga dikelilingi oleh 4 pemain. Iya. Nah, dari sisi permainan sepak bola ada 4 pemain yang mengawasi. Ini di luar kemampuan si nomor 7 ini. Iya. Gimana Bung Ropan? Iya, Mas Gus bilang tadi kan bahwa ini sebuah koordinasi yang ada. Masa kita kalah dengan 1 pemain sih? Iya. Ada 4 di sana. Hmm. Artinya Indra Sapi bisa melihat di sini untuk mengevaluasi apa yang terjadi di sini. Kalau hanya 1-2 orang kok kita punya 4 pemain. Bahkan gol ketiga itu kalah segalanya. Ada Doni yang berdiri di situ tapi hanya menatap bola Loncat itu. sendirian ya. Sendirian loncat sendirian sementara pemain-pemain belakang kita 4 itu hanya menengok aja, melihat dia loncat sendirian bola masuk, Boy. Kalau lihat Iya. loncat sendiri saya jadi ingat final Piala Eropa waktu Jerman lawan Belgia. Horst Rubeck. Wah, pemain Belgia tuh kakinya udah nggak kuat buat loncat di final. Jerman gempur habis-habisan nggak gol-gol. Tapi begitu Rubes loncat sendirian, gol. Karena kakinya pemain Belgia udah nggak kuat loncat. Mark Wilmots dan Marvin kawan-kawan. ya. Eric Gerrits. Saya senggung Jerman. Hei, saya udah tahu begitu bilang Belgia langsung saya bawa ini. Iya, iya. Horst Rubeck masuk barang ini nih. Horst Rubeck ya. betul. Eric Gerrits itu Itu yang ada sana. harus duel. Iya. Kalau dalam situasi sepak pojok Harus ganggu, Mas ya. Iya, bola Ada atas yang harus ganggu. ada yang ganggu. Ada yang ganggu. Dan sedapat Kemarin. mungkin jangan posisi pemain yang paling bahaya itu di posisi center. Harus ada pemain kita yang paling kuat di posisi center juga dan mendahului ngambil bola. Kalau dia tidak mendahului apalagi berdirinya di belakang, ya itu susah. Itu prinsip bertahan itu. Tapi lompatan Mobin kemarin pas timingnya, Iya, tinggi ya. timingnya tinggi Timing juga. pas. Dan yang memberi umpan itu bagus juga, Mas. Iya. Ya. Dia bisa tahu dan kapan untuk bisa melompat itu. Jadi Jadi bisa dikatakan ya pemain Iran ini komplit semuanya. Passing Iya. mereka sedemikian Bagus. rupa, timing melompat pun melebihi atau mendahului pemain kita, Bung Gus. Tapi saya melihat Iran itu sebetulnya kemarin tidak seberbahaya waktu kita lawan Suriah. Suriah mainnya lebih asik loh. lebih enak. Menurut saya mainnya lebih cepat mainnya. Serius, Bung? Iya, aliran bolanya lebih kenceng. Kemudian pemain-pemainnya kualitas skillnya. Memang sebagian besar pemain Timur Tengah itu kan posturnya udah oke ya. Iya. Dan kalau lihat kematangan posturnya kan banyak yang bilang ini 20 tahun beneran nih. Tapi kita kan nggak boleh curiga ya. Lihat mukanya aja gitu. Iya. Kemarin aja Iran Ini beneran nih 20 tahun. Oke Iya. lah, itu kita kesampingkan. Kita melihat mereka posturnya bagus, kokoh, body charge-nya kuat. Nah, menurut saya
Suriah juga kan kurang lebih Dan begitu. peluangnya kan banyak Suriah kan Mas, Iya. untuk bikin gol kita. Kemarin Iran juga banyak buang-buang peluang sebetulnya Iya. ya. Tapi secara permainan saya melihat Suriah itu mainnya lebih hidup, lebih cepat aliran bolanya, dan bagusnya Suriah, dia itu pintar sekali mindahin bola ketika di pressing di sisi kiri, dia bola diagonal ke kanan, di kanan kosong Iya. terus. Di pressing di sana diagonal lagi. Itu diagonalnya itu yang benar-benar bikin pemain kita kelabakan. Nah, Iran kemarin sebetulnya nggak terlalu begitu. Jadi bungkus waktu melihat hasil pertandingan kita melawan Yordania, Suriah. Iya. bungkus masih yakin targetnya Coach Piala Dunia. Ke semifinal Piala Dunia. Nah, Jujur dah, jujur ini. di depan kita semua nih. Jadi kemarin waktu diwawancara beberapa stasiun TV kan sempat saya bilang gini. Sebetulnya yang paling realistis itu berpikir lolos dulu dari fase grup. Dari fase grup, itu benar. Berpikir lolos dulu, Iya. nggak usah ngomong Piala Dunia, nggak usah ngomong semifinal. Karena menurut saya lolos itu bukan hal mudah. Nggak mudah. Lolos itu skenarionya kalau menurut saya kita tahan imbang itu. Nggak boleh kalah. Iya, Nggak boleh tahan kalah. imbang di Iya, pembukaan. Kemudian lawan Uzbek laga kedua, kita juga nggak akan menang. Menurut saya berat itu. Kita imbang aja deh. Terakhir lawan Yaman. Saya potong. Lawan Uzbek. Kita nggak bisa menang. Sudah dibilang. Yang penting imbang aja Imbang cukup. aja. Itu benar. Terakhir lawan Yaman kita menang. Bukan apa-apa, Yaman ini kan kita pernah ketemu di uji Kan coba. draw main di sini. Iya, satu-satu. Satu-satu. Kan. Di Madia kan. Di Madia. Jadi artinya maksudnya Coach Indra udah lihat nih, tim pelatih udah lihat main mereka. Bisa lah mengevaluasi, kemudian memperbaiki, menang. Nah, dengan 5 poin bisa lolos. Bisa Nah, lolos, habis itu kita baru berhitung siapa lawan kita di fase gugur. Kita baru bicara soal peluang ke Piala Dunia. Makanya saya bilang nggak usah ngomong Piala Dunia, lolos dulu. Lolos dulu. Tapi Yaman bagus memberikan perlawanan lawan Iya, Uzbek main kemarin. bagus. Jadi mereka saya pikir juga progres dari apa yang mereka perlihatkan waktu Iya, kualifikasi ya. kualifikasi. Sementara kita saya pikir dari kualifikasi ke pertandingan kemarin tuh agak sedikit stagnan mainnya. Ya. Gitu. Ya, Coach Indra bilang permainan kita tidak terlalu buruk. Tidak melawan terlalu Iran. buruk dia bilang. Gimana bungkus mengartikannya? Tidak terlalu buruk tuh dari sisi mana? Jadi dari sisi kemampuan menciptakan ancaman, itu memang kita mampu menciptakan ancaman. Ada peluang yang pertama Tony tadi yang syutingnya bisa dibentahkan ya. kiper. Babak Ada kedua, Jens Raven Jens Raven, yang babak sundulannya kedua. hampir. Artinya memang tidak terlalu buruk. Tapi tidak progresnya tidak sebanyak yang kita harapkan. Iya. Kan ukuran kita benchmarkingnya itu kan dari turnamen mandiri itu. Itulah ukuran karena lawan yang dihadapi kan 2 diantaranya tim yang main di Piala Asia. Iya. Kalau India kita lupakan ya. Jordania dan Suriah yang main Piala Asia kan. Kita lupakan India nggak karena ada. India emang Iya. nggak lolos. Nggak lolos. Jadi kalau melihat 2 pertandingan lawan Jordania, lawan Suriah, kita punya problem beberapa. Yang pertama kreativitas lini depan, kita nggak bisa menciptakan gol. Iya. Belum terpecahkan. Yang kedua transisi pemain-pemain tengah terutama membantu pertahanan. Juga. Belum Juga, terpecahkan. iya. Yang ketiga yang Koordinasi saya di belakang. hadapi bola-bola atas yang akan banyak terjadi di pertandingan melawan Uzbekistan, melawan Iran harus bisa diatasi. Iya. Karena kita lawan Suriah, lawan Jordania itu lemah di situ. Dan tidak terjadi perbaikan itu. 2 dari 3 golnya Iran dari situasi bola mati dari Set dari piece. situasi set piece umpan Set piece, silang. ya. Oh. Bahkan golnya tendangan bicycle kick pun kan sebetulnya dari umpan silang juga. Iya. Cuma itu early crossing Iya. kan. Iya. Jadi artinya kita tidak berhasil membenahi kelemahan dalam menutup ancaman dari serangan-serangan umpan silang. Nah, bukan salah 2 fullback kita seperti yang saya bilang tadi, tapi keseluruhan sistem pertahanan kita. Ya. Nah kalau bisa melihat dari sini Mas Kus, melawan Uzbek kan ini kan tidak mudah sama sekali. Ini tim yang kuat memang. Dari postur tubuh, dari permainan mereka kelihatan sekali. Tidak gampang. Nah kita masuk dengan posisi kita kalah 3 gol lawan Iran. Secara Sedangkan mental. mereka menang. Mereka 1-0. menang. Dari Iya. sisi Jadi, psikologis, ya. mental. Gimana bungkus? Jadi yang pertama dibenahi itu sekarang jangan bicara taktik dulu, mental dulu. Ya, Benahi dulu. Betul. Makanya saya bilang jangan ngomong menang lawan Uzbek lah, jangan ngomong lolos Piala Dunia. Hadapi dulu ini persoalan mental pemain, pulihkan. Pemain-pemain muda sih biasanya lebih easy going ya. Hari ini sedih, tertunduk, besok udah ketawa-ketawa lagi. Memang kadang-kadang begitu. Tapi saya pikir kekalahan 3-0 pada saat masyarakat begitu tinggi ekspektasinya melihat tim ini ke Piala Dunia, itu perlu treatment khusus dari pelatih. Bagaimana meyakinkan mereka bahwa peluang itu benar-benar masih ada, bagaimana membuat mereka kepalanya tegak lagi, bagaimana membuat mereka kembali optimis, dan yang paling penting pelatih harus meyakinkan, pelatih punya konsep game plan yang jelas untuk menghadapi Uzbekistan yang kira-kiranya bisa menghasilkan sesuatu.
Kira-kiranya bisa menghasilkan poin minimal. Jadi kita nggak bicara menang dulu nih, poin dulu. Nah kalau pelatih bisa meyakinkan pemain bahwa caranya begini, nanti kalian harus main begini, nanti serangan kita dari sini, itu pemain mungkin akan bisa pulih ininya ya. Nah yang kedua kita juga tidak boleh mengabaikan fakta bahwa Uzbekistan juga tim yang bagus. Mereka juara bertahan loh. Juara bertahan. Juara bertahan dan banyak pemainnya tuh udah main di Liga Uzbekistan. Ada yang main di Pakhtakor, Bunyodkor. Itu kan tim-tim kuat yang tidak hanya main di liga lokal, tapi sering main di Liga Champion Asia dan bukan Liga Champion Asia kelas kedua, kelas satunya. Jadi memang ini tim memang bahkan ada satu pemain yang main di City masih 20 tahun. Itu Abdul Qadir Kusai, iya. Masih 20 tahun, boy. Iya, cuma nggak ikut kali ya. Yang ikut karena dia lahir tahun 2004, sekarang kan 2005, 2006 yang bisa masuk di Piala Asia. Bayangin tuh, berarti bagus. Bung Ropan, pastikan pelatih dari Uzbek melihat hasil positif dari mereka Iran. nonton pasti. Ya kan? Dengan taktik gol-gol yang melalui umpan silang diselesaikan di kotak penalti dengan kepala. Saya pikir nggak akan jauh dari situ ya Bungkus. Pasti. Iya kan? Cara mainnya kurang lebih kan kita sudah melihat juga Uzbekistan di beberapa pertandingan uji coba ya. Waktu mereka mengalahkan Vietnam, mainnya juga begitu. Waktu mereka menahan imbang Korea, mereka memang tidak banyak memainkan itu ya karena Korea kuat di situ. Tapi mereka yang menarik waktu lawan Korea tuh mereka mampu mengimbangi pertarungan di lini tengah Korea. Korea itu kan kuat lapangan tengahnya. Mereka mampu imbangi dan membuat Korea ini sulit mendapatkan peluang. Jadi saya melihat memang Uzbek ini bukan tim yang akan mudah kita kalahkan. Jadi kalaupun 1 poin lagi-lagi buat saya sudah bagus itu. Sebagai modal untuk pertandingan terakhir. Iya, sangat realistis. 1 poin itu realistis. Kalau menang tuh luar biasa. Lawan Uzbek, bonus itu. Bonus malah. Tapi imbang udah. Dan itu mencari imbang pun sulit Mas Gus. Perlu perjuangan. Karena kalau Uzbek bisa bikin gol duluan Mas Boy. Selesai kita. Iya kan? Itu lagi. Masalahnya. Kita harus bikin gol duluan ke mereka untuk bisa ada dan golnya motivasi. Bisa 3 kan? Iya, kalau bisa 1-0, 2-0 udah enak nih. Tapi kalau Uzbek duluan selesai kita. Karena pasti anak-anak melangkah masuk dengan beban yang tinggi. Iya. Itu pertandingan menentukan Mas. Kalah habis angkat kopor. Sangat menentukan. Iya. Kalah langsung angkat kopor. Sulit. Nggak usah bicara dengan zaman. Udah pasti tersisih. Nah, artinya memang mental akan sangat menentukan. Iya. Oke. Itu dia. Berarti kan yang dibutuhkan hasil seri ini bukan 0-0, tapi kita buat gol. Kalau bisa buat gol. Iya kan? Kita buat gol. Nah, mengevaluasi atau dari pertandingan pertama atau yang pertandingan mandiri uji coba kemarin, bagaimana lini depan kita nih? Raven apakah memang full recovery? Karena kita dengar dia belum maksimal. Saya senang dengan lihat Ragil tough mainnya ya. Bekerja ya. Tapi ya juga masih terbatas pengalamannya. Gimana Bung? Iya, yang pertama menurut saya Raven itu memang lebih ideal kalau mainnya itu di formasi di mana ada 2 pemain di samping kiri kanan dia ya. Itu lebih ideal. Dia punya kemampuan finishing bagus ya. Meskipun kemarin sundulannya gagal, tapi sebetulnya finishing dia bagus. Nah kemarin tuh kan kita bermain dengan 1 wing saja, itu pun wing gantung ya. Ragil di kiri, Arli di kanan. Tapi kemudian Arli kan ditarik keluar. Nah persoalan kita kemarin, meskipun punya Ragil, meskipun punya Arli, tapi Raven tuh nggak banyak dapat bola-bola yang dia mau gitu. Jadi bukan berarti bukan berarti ini membela Raven ya. Tapi striker itu kalau pasukan bolanya terbatas juga sulit gitu ya. Nah karena itu menurut saya Coach Indra mungkin harus kembali ke cara main yang sudah dikembangkan selama ini. Cara main di mana dia secure dengan permainan. Kalau Coach Indra tuh ciri mainnya kan penetrasi dari 2 sisi sayap masuk ke dalam kotak cutback. Itu kan kebaca caranya. Coach Indra. Kebaca ya. Kayak dia AFF U19 Mas ya. Sejak dulu kan memang cara dia begitu. Oke. Kita break lagi nih. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Nusantara TV. Ikut kampanye Pak Prabowo sudah Ke Bungkus. Bungkus babak kedua ketika Ola masuk, ya kan? Ada momen-momen menarik yang dia lakukan baik soloran ataupun ketika umpan ataupun dia mencoba menembak langsung. Ya kan ada perubahan sedikit. Nah, ini gimana? Ya itu sekaligus menggambarkan bahwa pemain kita ini selama ini memang Timnas U20 di eranya Coach Indra ini memang banyak menerapkan permainan sayap yang diakhiri dengan tusukan. Dan itu mereka lebih fasih. Kemarin ketika bermain dengan 2 pemain depan, 2 striker dalam formasi 4-4-2, itu pergerakan dari 2 sayap itu agak kurang. Pertama karena Arli banyak kalah duel dengan pemain-pemain back lawan ya. Secara fisik mungkin juga dia agak berat bersaing dengan back lawan. Yang kedua, Ragil kan memang bukan wing murni ya. Dia banyak bermain, kalau saya lihat kemarin Ragil tuh banyak bermain seperti pemain 1 di belakang striker dalam formasi 4-4-1-1, tapi agak lebar ke kiri.
Iya. Nah itu jadi agak beda dengan kalau kita bermain 4-3-3 di mana Ragil betul-betul wing kiri, wing kanannya misalnya diisi Ola, itu akan lebih menarik mungkin ya. Jadi kalau pertandingan lawan Uzbek nanti, kalau saya sih berharap Coach Indra lebih memaksimalkan permainan sayap yang saat ini memang, yang selama ini memang merupakan trademarknya dia. Pemain sudah hafal dengan skema itu. Tapi Mas, sayang kita nggak punya Rizky ya. Afrizal ya. Itu Rizky dia kan pemain cedera, bagus sebenarnya. dia Cedera cedera. ya. Kalau ada dia agak enak. Ada gitu. Kaviatur Iya, juga pasti akan lebih Kaviatur. Oh, iya, enak. iya. Di tengah, Kaviatur di iya, tengah itu bagi-bagi bagus. bolanya. Nah kita perlu pemain seperti mereka, harus ada yang bagi bola Nah, ya. waktu kita lawan Uzbekistan itu kan waktu kita kalah 2-3 itu kan masih ada Kaviatur. Kaviatur tengahnya. Nah bisa sayang ngatur. kita sekarang nggak ada pemain seperti Kaviatur, tapi mudah-mudahan doanya Kaviatur mungkin yang saat ini sedang dalam pemulihan Iya, bisa iya, memberikan hasil. Iya. Oke. Iya. Berarti untuk U20 the next game ini yang tadi Bungkus bilang, Iya. kita jangan berpikir ke Piala Dunia, Piala Dunia. tapi dapat poin aja. Poin Poin dulu. dulu. Poin, jangan sampai kalah. Iya, karena kita posisi kita agak genting ini. Iya. Setelah kalah dari Iran, lain kalau kita Poin draw dengan 3 Iran. alhamdulillah, poin 1 puji Tuhan. Sudah bagus, Sudah bagus. sudah bagus. Udah oke. Ya kan? Iya, tapi Mas kalau melihat dari secara keseluruhan, apakah memang kita butuh lagi tambahan pemain seperti tim Dion di dalam tim U20 kalau kita bicara ya? Masih boleh? Enggak misalnya untuk next misalnya. Kalau untuk Piala Dunia jelas levelnya pun akan berbeda. Berbeda, ya. Lawannya kita ketemu Jerman nanti, ketemu Jerman Prancis. lagi bicara. Masih butuh. butuh ya. Dengan materi pemain seperti Seperti ini, sekarang terasa mesti tambah. sekali kita masih butuh. Masih butuh. Terutama Oke, kalau oke. saya lapangan tengah terutama. Kita Iya. stop U20. Wes. Kita stop U20. Udah kelamaan gitu ya. Kesimpulannya udah jelas tadi kan ya. Iya. Untuk lawan Uzbek tadi yang Iya. Bungkus Harus bilang. dapat poin. Harus dapat poin. Harus poin dulu. Ya, pembenahan di Simol ini tadi udah kita Biar Coach bicarakan. Indra yang berpikir itu Mas Ya, ya. betul. Sama tim kepelatihan. Kita dukung Kita Coach Indra. percayakan. Kita percayakan kepada Coach Kita Indra. dukung Coach Indra, kita dukung semua pemain yang bertarung. Iya. Mereka Iya. pasti all out. Iya, Ya kan? iya. Nah, kita geser dikit ke timnas senior Bung Ropan. Ya. Sebentar lagi loh, bulan Maret itu tidak akan lama lagi dan Iya. kita main di bulan puasa. Iya. Tanggal Melawan 20 di Australia Sydney, di Sydney. tanggal 25 di GBK. Nah. Iya kan lawan Bahrain. Nah, Gitu. Patrick Kluivert ini dengan tim sering banget nonton Liga 1. Ini menarik juga ya, Bung ya. Sampai ke Maluku Utara mereka nonton. Kirim Lansat, kirim Iya kan? Pastur ke sana nonton ya, Maluku Nah. lawan Borneo kalau salah Mas ya. Ini pertanda baik ya. Gimana, Bung? Ya karena kan dia sudah bilang waktu dia datang pertama kali kalau bisa melihat bahwa dia akan lebih untuk banyak menyaksikan pertandingan-pertandingan di Liga 1 ya. Dan dia juga mengatakan di depan para awak media bahwa pemain-pemain lokal ini menjadi jantungnya Indonesia. Jadi mungkin dia ingin membuktikan itu bahwa dia datang untuk bisa melihat, ini kan penting juga. Pertandingan-pertandingan siapa tahu ada sesuatu yang dia bisa dapatkan pemain sesuai dengan keinginan dia. Kalau melihat ya Egy Kambuaya bisa dipanggil lagi Dewa kan, apalagi Dewa lagi bagus-bagus Mas ya. Betul. Jadi bisa dipanggil lagi saya pikir boy. Cuma kan kita lagi menunggu siapa pemain yang betul-betul yang belum pernah masuk di tim nasional. Yang dia panggil, kalau Egy udah masuk, Witan udah masuk, Iya. Rido udah masuk, Betul. semua udah masuk kan. Tapi pemain-pemain seperti yang STI bikin ketika mengambil Rizaldi misalnya lawan Bahrain, orang kan kaget juga. Wah, apakah ini ada? Itu yang mungkin dilihat oleh tim kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Nah. Ada nggak pemain Iya. yang belum pernah masuk tapi dibikin kejutan untuk bisa ada di tim nasional? Nah, Bungkus kan ini memandu. Pasti. Liga 1. Liga 1 Iya udah nggak kan? usah ditanyakan, boy. Udah di luar kepala semua Iya itu. kan, hampir Iya. semua tim dia Tahu tahu dan jeli secara untuk melihat klub. pemain-pemain karena Nah, dikomentarin dia Iya, nonton. Iya. Dan dia tahu siapa yang layak masuk tim nasional. Bungkus, Iya kan? ada peluang nggak pemain di luar yang tadi Bung Roman disebutkan tadi tiba-tiba muncul, Bung? Dan itu terdeteksi sama Iya. tim pelatih. Iya, jadi pertama mungkin saya apresiasi dulu ya Iya. timnya Coach Patrick Kluivert nih melakukan Iya. tinjauan langsung Iya. ke pertandingan-pertandingan ya. Dan saya juga apresiasi datangnya lebih awal. Lebih Rencana awal kan minggu kedua Februari, Iya, tapi tapi minggu mereka pertama. datang minggu akhir Januari. Iya. Jadi itu artinya keseriusan untuk membuktikan bahwa pemain lokal itu jantungnya timnas Iya. itu terwujud melalui itu ya. Iya. Nah, yang kedua, saya juga saya banyak memandu pertandingan ya. Menurut saya sebetulnya pemain-pemain yang kita kategorikan sebagai pemain bagus yang layak membela tim nasional tuh hampir semuanya sudah pernah dipantau loh oleh Sintayong dan jajarannya. Dan sebagian besar menurut saya hampir semuanya sudah pernah dipanggil. Meskipun cuma dipanggil terus dipulangkan, Iya. tapi sebagian besar sudah pernah. Iya, Sebut iya. nama lah lima nama lah sebutkan. Iya, misalnya Malik Rizaldi, Malik. itu kan sudah dipanggil. Jadi Udah bukan main lagi bahkan pemain lawan baru. Iya.
atau katakanlah pemain yang sekarang sedang banyak disebut-sebut Galapagamo di Semen Padang, itu sudah dipanggil juga di timnas U20 ya kemarin. Kemudian Marcelinus itu juga sudah pernah dipanggil juga meskipun tidak lolos di timnya Indra Safri. Nah, yang menonjol itu sebetulnya sebagian besar adalah pemain yang memang sudah pernah teruji. Iya. Jadi kalau menurut saya Coach Patrick memang perlu melakukan turun ke bawah untuk melihat lebih langsung. Tapi sebetulnya terutama bukan untuk melihat pemain yang betul-betul belum pernah dipanggil, tapi untuk memantau perkembangan pemain yang pernah dipanggil tapi kemudian lama terlupakan dan sekarang mungkin karakter mainnya dibutuhkan oleh Coach Patrick. Karakter. Jadi kalau kualitas itu mungkin beda-beda tipis pemain ini. Tapi karakter itu kan tergantung style pelatih. Nah pemain, kalau katakanlah begini, saya sebagai pelatih, saya mungkin lebih suka pemain yang versatile kayak Yakob Sayuri. Tapi pelatih yang lain, Sintayong, lebih sukanya Asnawi Mangku Alam. Padahal eksplosivitasnya Yakob lebih tinggi. Tapi dalam perspektifnya pelatih Sintayong, mungkin Asnawi lebih balance, bertahan dan nyerangnya sama bagusnya. Tapi kalau saya lebih suka Yakob tuh, lebih versatile, lebih naik turunnya lebih tinggi. Nah itu kan soal yang begitu-gitu yang akan membedakan. Nah menurut saya mungkin yang akan terjadi, Coach Clifford bersama asistennya mungkin akan memanggil pemain yang mungkin pernah menjadi bagian tim nasional tapi sudah agak terlupakan. Sudah berapa kali nggak dipanggil. Contohnya Adam Alis. Alis sekarang main di Persib bagus bos. Bagus main di Persib. Ketika Persib kehilangan Maklok, kehilangan Dado, Deddy Kusnandar, kemarin kartu merahnya Coach Ijan. Adam Alis kontrol lapangan tengah dengan baik. Dia 10 orang tapi dia pimpin lapangan tengah dengan baik. Kalau menurut saya pemain seperti itu yang mungkin ya nanti tergantung bagi lagi soal karakter ya. Stylenya disukai nggak oleh pelatih. Tapi kalau kita bicara soal kualitas teknis, performa di kompetisi, Adam Alis masuk. Di putaran kedua dia dipanggil. Iya, putaran betul. kedua kan? Ya walaupun dipulangkan lagi. Ya. Nah pemain kedua yang juga menurut saya bagus, yang mungkin juga memenuhi kriterianya Coach Clifford, Edo itu tipikal back modern ya, naik turunnya sama bagus. Sama kayak Verdong mainnya. Cuma memang dia bertahannya kadang-kadang agak kurang rapi kayak Verdong. Kalau Verdong tuh kan rapi itu. Nyerang bertahannya tuh sama bagusnya. Kalau Edo nih kadang-kadang defense-nya agak sedikit kurang rapi. Tapi naik turunnya itu. Dengan Persib ya oke kan? Iya, itu tipikal back kiri Belanda itu. Begitu ya. Gimana Bung Ropan dengan Ramadan Sananta? Ramadan Sananta itu saya baru mau tanyakan tadi itu. Pemainnya lagi bagus Mas, kok bisa dilihat. Makanya saya bilang sama ke media gitu ya. Jangan cuma nonton pertandingan tim yang ada peringkat 1 sampai 6. Lihat juga tim yang peringkatnya di bawah tapi punya pemain bagus. Karena terbukti Solo itu punya Sananta. Sananta laga terakhir bagus loh. Menurut saya striker lokal saat ini ya Sananta. Bagaimana dia handling bola, bagaimana dia melindungi bola, turning, shooting. Gol yang menentukan lawan Persebaya, Mas? Sananta yang dia placing kan? Iya, dia tahan bola, turning, shooting. Satu-satunya peluang dia itu dalam pertandingan karena Persebaya dominan. Solo kan ditekan terus, tapi dia dapat bola, turning, shooting. Hernando di bawah Mister lagi. Dan itu membuktikan bahwa Sananta masih salah satu striker terbaik. Nah, kipernya juga Hernando sama Ariandi main bagus juga dua-duanya. Jadi jangan lupakan itu. Nah, jangan lupa juga nonton Persita. Persita ini punya beberapa pemain bagus loh. Toha itu cobalah dilihat. Oke lah menurut pelatih yang lain mungkin nggak begitu. Tapi menurut saya Toha, Jardel, dua backnya itu kiri kanan. Bagus dua-duanya. Nah meskipun memang sekali lagi ini akan sangat bergantung kepada selera pelatih ya. Karena pemain di posisi kiri kanan ini kan sebetulnya yang paling mungkin masuk timnas. Kalau striker, kiper, gelandang di tengah-tengah itu kan udah diisi semua oleh pemain diaspora. Tapi back kanan, back kiri, kemudian wing kanan, wing kiri kan kita masih mungkin. Sayuri, Toha, kemudian Edo, Jardel, itu masih sangat mungkin. Hanan Persija itu juga harus dilihat oleh Coach Patrick Clifford. Ini pemain muda yang sangat berkembang. Raihan Hanan ya. Nah menarik menurut saya, Coach Patrick Clifford ini kan bermain 4-3-3. Beda dengan Sintayong 3-4-3. Kalau kita main 4-3-3, artinya kita pakai 3 gelandang tengah. Nah posisi wingnya diisi oleh fullback yang naik turun bersama dengan wing murni. Nah kalau kita main 3 gelandang, kita punya hanya stok 2 yang rutin. Tom Haye main, Ivar Jenner main. Nathan tuh kan sering nggak main. Nathan sering nggak main di Swansea. Cadangan terus. Sementara Clifford bilang kalau kamu main tim nasional, di klub juga harus main. Punya menit bermainnya banyak. Iya, kamu bilang katanya fisik kamu oke, tapi apa seberapa oke? Karena match fitness itu berbeda dengan level fitness kalau latihan. Nah di situ saya pikir ada peluang bagi pemain lokal untuk masuk juga dalam radarnya Coach Patrick Clifford. Adam Alis,
Kambuaya, Kambuaya udah ya. Hanif Persija, kemudian Tony Persebaya, dan kalau perlu Sultan Totan. Kambuaya di era STY dipanggil tapi hampir tidak pernah dimainkan. Ben Swarmer. Di bench, ya kan? Tapi Dia setia, Iya. dia komit. Tapi di klub dia Di klub jadi bagus. kunci. Saya nonton terakhir dia main ini secara langsung ini waktu di Bali kemarin. Ya dia bermain dengan Biak. Saya nonton bagus. Dia memang kunci di tengah Mas. Cara bermain dia sama Egy lah. Jadi memang saya pikir dua ini layak untuk berada di timnas. Ya. Dan Kambuaya sekarang Kambuaya lebih percaya diri. Ya. matang kalau menurut Matang, saya. Jadi tidak lagi kan salah satu kelemahan Kambuaya itu kan kadang up and down dari segi emosional ya. Iya. Sekarang menurut saya dia lain. Saya pikir dia menyadari betul bahwa kekurangan dia itu di situ dan dia benahi itu. Makanya kalau lihat Kambuaya sekarang saya pikir kandidat terkuat untuk menjadi gelandang ketiga itu kalau nggak Kambuaya Adam Ali sudah. Iya. Dua itu. Nah, menit bermain nih Bung Ropan. Iya. Ya kan? Tadi panjang lebar Bung Kus menceritakan si A si B yang dikasih menit bermain. Kita bersyukur nih klub-klub memberikan waktu buat mereka bermain. Nah, yang diaspora bagaimana sekarang? Ya diaspora sekarang berlomba-lomba untuk banyak juga mendapatkan bermain sekarang ya. Kecuali Nathan tadi ya. Kalau pemain-pemain lain banyak. Udah nggak bisa di. Kalau Jai kan sudah pasti. Ya. Verdong. Ya. Ya, Tom Hai. Udah Hilfer itu iya. juga rutin ya. Kemudian Mas Hiller Ya. tadi pagi dia masih bermain. Bodo Glimt. Lawan Bodo Glimt. Ya. Bahkan full setelah dia tidak bisa bermain kan cedera. Jadi banyak pemain-pemain ini yang mungkin Ragnar yang akhir-akhir ini yang masih ya naik sebagai cadangan turun Sain Patinama, tapi saya pikir mereka akan dipanggil oleh Patrick Kluivert kalau Oke. bicara ini. Bung Ropan bungkus kita break lagi. Iya. Waduh, ini kalau kita panjang-panjangin bisa 2 jam ini. Kata Masku sampai besok pagi bisa. Kita break setelah pariwara berikut ini kita kembali. Tetaplah di Nusantara TV Sportcast.